devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special. Baik, saya lanjutkan langkah-langkah cara memberikan instruksi. Kalau tadi sudah tentang penampilan pribadi, bagaimana? Kemudian syarat berikutnya adalah penguasaan materi. Sebelum Anda memberikan instruksi, maka diharapkan Anda harus bisa menguasai materi yang akan Anda sampaikan. Demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan dilontarkan dari bawahan Anda, dari instruksi yang Anda berikan. Jangan sampai Anda tidak menguasai materi sehingga pertanyaan yang dilontarkan kepada Anda tidak bisa menjawabnya atau Anda ragu untuk menjawabnya. Untuk itu, pelajari setiap materi yang Anda berikan. Kuasai yang Anda berikan. Bila perlu, pelajari 1 hari sebelumnya. Atau kumpulkan data-data dan dokumen-dokumen yang jika perlu Anda kuasai, sehingga apa yang Anda sampaikan valid sifatnya, tidak menimbulkan keraguan bagi yang mendengarkannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguasaan materi oleh pemberi instruksi, antara lain tujuan materi. Anda harus tahu apa tujuan materi yang ingin Anda sampaikan. Artinya, Anda memberikan instruksi itu tujuannya untuk apa? Efeknya apa? Jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Itu yang dimaksud dengan tujuan. Kalau Anda mengerti tentang tujuannya, maka dalam memberikan instruksi Anda akan mudah menyampaikan. Kemudian sasaran materi, termasuk juga dengan sasarannya. Kepada siapa Anda memberikan instruksi, kepada siapa Anda tujukan instruksi tersebut, itu harus Anda ketahui. Sehingga materi yang akan saya sampaikan itu dapat tepat sasaran. Kemudian adalah pokok-pokok materi. Dalam memberikan materi atau instruksi, Anda juga harus menyiapkan pokok-pokok materi yang Anda ingin sampaikan. Jangan Anda berdiri di depan anggota, baru Anda pikirkan pokok-pokok materinya. Sebaiknya Anda lakukan adalah mempelajari pokok-pokok materi tersebut. Ambil poin-poinnya sehingga Anda tidak melebar dalam pemberian instruksi atau materi kepada orang-orang yang akan menerimanya. Itu adalah langkah kedua, yaitu tentang penguasaan materi. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special. Baik rekan-rekan security, chief atau danru, kita akan lanjutkan tentang langkah-langkah CMI berikutnya, yaitu yang ketiga tentang penguasaan teknis instruksi. Penguasaan teknis instruksi adalah bagaimana cara seorang pemberi instruksi mahir mentransformasikan materi melalui cara-caranya sehingga dapat diterima dengan baik oleh si penerima instruksi. Artinya, ada teknik-teknik khusus dari seorang pemberi instruksi sehingga apa yang ingin ditransformasikan dapat tercapai dengan baik. Teknik ini tergantung dari situasi dan kondisi dan tergantung dari penyampai materi tersebut. Namun, dalam beberapa penguasaan teknis harus mempunyai dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik berbicara. Dalam teknik berbicara, suara Anda harus dapat didengar dengan jelas. Informasi atau intonasi harus jelas dan tegas. Menguasai penerima instruksi, lugas dan tidak bertele-tele. Artinya Anda tidak perlu memberikan instruksi dengan prolog yang panjang, tapi cukup to the point saja dan diulas sedikit. Kemudian pandangan mata harus tertuju kepada penerima instruksi. Anda harus memperhatikan satu persatu anggota Anda atau orang yang menerima instruksi. Hindari kebiasaan-kebiasaan yang berlebihan. Hal ini sering terjadi. Antara lain, ada beberapa pemberi instruksi yang secara tidak sadar itu melakukan gerakan atau suara-suara yang tidak seharusnya.
namun itu menjadi kebiasaannya. Contoh dengan gerakan menggaruk-garuk kepala, atau memegang-megang janggut, atau dengan pandangan yang melihat ke bawah saja, atau kalau dengan intonasi sering mengatakan apa. Nah, itu dihindari sehingga itu tidak menjadi bahan perhatian dari orang yang menerima instruksi. Kemudian tidak mengeluarkan mimik atau raut muka yang mengundang persepsi aneh. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Terkadang ada orang yang memberikan instruksi, dia karena dia tidak tahu, maka dia memegang kepalanya atau dia merautkan mukanya seolah-olah seperti berpikir. Namun hal itu tidak baik dilihat oleh si pemberi instruksi. Hindari hal-hal seperti itu. Apalagi beberapa raut muka yang kira-kira akhirnya membuat bahan tertawaan si penerima instruksi. Kemudian adalah teknik menjelaskan. Dalam teknik menjelaskan, gunakanlah bahasa yang mudah dan dimengerti. Berikan analog yang mudah dalam penjelasan. Runtut penjelasan, runtut atau urutan memberikan penjelasan adalah dari yang umum ke khusus. Kemudian berikan beberapa contoh jika diperlukan. Bila diperlukan, persiapkan alat peraga dan alat instruksi lainnya yang diperlukan sehingga dapat memperjelas instruksi yang Anda berikan. Kemudian jika memerlukan slide, maka buatlah slide sederhana mungkin namun menarik untuk dilihat. Kemudian ada teknik bertanya, yaitu lemparkanlah pertanyaan-pertanyaan dalam setiap bagian materi yang telah disampaikan. Pertanyaan harus bersifat mengingatkan. Lemparkan pertanyaan kepada orang yang diperkirakan masih ragu. Lemparkan pertanyaan secara acak kepada penerima instruksi sehingga mereka tetap fokus kepada Anda. Kemudian perintahkan kembali untuk mengulang instruksi yang sudah Anda berikan. Hal ini guna mengecek apakah instruksi Anda sudah diterima dengan baik, sekaligus mengecek apakah mereka fokus dengan instruksi yang telah Anda berikan. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away.